Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang insyaallah akan segera kita lakukan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan hingga saat ini sudah sampai hari ke-18. Insyaallah kita akan dapat menyelesaikan hingga akhir Ramadan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan tema insyaallah tentang sujud tilawah. Kalau MC tadi suruh menghubung-hubungkan dengan nuzul Quran, ya gampang aja, pasti ada hubungannya. Karena sholat sujud tilawah itu kaitannya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya ada hubungannya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa sujud di luar sujudnya sholat itu disyariatkan atau diperintahkan untuk kita laksanakan. Di antara sujud-sujud itu ada yang dilaksanakan di dalam sholat. Contohnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi tahun lalu sudah dijelaskan sama Ustaz Nusirwan. Kalau yang tahun lalu kebetulan tidak hadir, silakan tanya, beliau masih ada. Ada juga gerakan sujud yang diperintahkan dan dilaksanakan di luar sholat. Apa Bapak Ibu? Sujud syukur. Ada juga gerakan sujud yang dilakukan bisa di dalam sholat dan bisa di luar sholat. Apa itu Pak? Sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat dan bisa dilakukan di luar sholat. Nah nanti akan kita bahas. Ada lagi sujud, nama teman saya Pak, nggak kita bahas. Apa itu sujud tilawah? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada yang bisa menjawab? Adik-adik, ada yang bisa menjawab sujud tilawah itu apa? Saya kasih hadiah buku, tapi nggak saya bawa, bisa saya bawakan. Buku tentang Al-Quran. Ada yang bisa menjawab sujud tilawah? Kalau nggak bisa, hadiah kembali ke saya. Sujud tilawah itu adalah gerakan sujud yang dilaksanakan ketika membaca Al-Quran dan sampai kepada ayat sajadah. Titik poinnya adalah membaca Al-Quran, bukan membaca ayat sajadah, tapi membaca Al-Quran sampai dengan di ayat sajadah. Nanti ada penjelasan kenapa membaca Al-Quran.
sampai ayat sajadah, bukan membaca surat, bukan membaca ayat sajadah. Saya ulangi, pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika dibacakan Al-Quran sampai dengan ayat sajadah. Dan di mana ayat sajadah itu, Bapak Ibu jemaah rahimahullah? Dan ada berapa ayat sajadah? Nah, terkait dengan letak dan jumlah ayat sajadah, ada khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama kita. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 14 juga tapi beda tempat, ada yang mengatakan 11, dan ada yang mengatakan 15. Tapi di dalam Al-Quran yang sering kita baca, baik itu Al-Quran terbitan Departemen Agama maupun Al-Quran Ismani, itu semuanya kita jumlahkan ada 15. Berarti mau ikut pendapat yang manapun ada semua di situ. Karena ada yang mengatakan jumlahnya itu ada 11, ada 14. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan 14, tapi tempatnya ada satu yang berbeda. Kemudian Imam Ahmad mengatakan ada 15. Di mana saja tempatnya Bapak Ibu jemaah rahimahullah? Nah, kalau saya bacakan ke-15-nya ini lama. Jadi saya kasih kode saja, ketika Bapak Ibu sedang bertilawah atau sedang tadarus, ketemu di ujung ayat ada gambar kubah, nah itu ayat sajadah. Pernah ketemu Pak? Tuh, pernah. Kalau nggak ketemu berarti jarang tilawah. Atau ada juga di dalam beberapa mushaf itu yang digaris atasnya pas di kata-kata sujudnya itu, garis atasnya, dan di ujungnya juga dikasih gambar kubah. Nah itu adalah ayat sajadah yang di situ kita diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nanti akan kita bahas bagaimana sujudnya dan apa hukumnya. Jadi tempatnya di dalam Al-Quran ada 15, yang ada gambarnya gambar kubah. Terus apa keutamaan dari sujud tilawah Bapak Ibu jamaah rahimahullah? Keutamaan dari sujud tilawah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, jika anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia bersujud, maka setan berlari sambil menangis. Jadi ketika kita membaca ayat sajadah, itu setan pergi semua. Berlari semua, meninggalkan kita sambil menangis. Dan mengatakan, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku disuruh sujud, tapi tidak mau sujud, maka untukku adalah neraka. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, keutamaan daripada sujud tilawah adalah, kalau bahasa sederhananya, mengusir setan. Ketika kita membaca ayat sajadah, kemudian kita sujud, maka setan berlari sambil menangis. Selanjutnya Bapak Ibu, apa hukumnya? Apakah itu memang diperintahkan atau sekedar mengikuti kawan, atau bahkan diwajibkan? Menurut jumhur ulama, hukum dari sujud tilawah Bapak Ibu itu sunnah muakkad, atau sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bahkan dalam mazhab Abu Hanafi mengatakan sujud tilawah itu adalah wajib. Tapi menurut jumhur ulama, menurut sebagian besar ulama mengatakan
sujud tilawah adalah sunnah muakkad. Banyak dalil-dalil yang menjadi landasan bagi para ulama bagaimana dia menentukan atau menjadikan landasan dia menjadikan bahwa sujud tilawah itu sebagai wajib ataupun sunnah. Itu banyak landasan hadisnya, tidak mungkin saya bacakan semuanya ataupun nggak mungkin saya bacakan, silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, referensi yang saya pakai adalah sebuah buku karangan Imam An-Nawawi berjudul At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi buku karangan Imam An-Nawawi yang menyebutkan penjelasan di dalam adab menghafal Al-Quran. Di situ dijelaskan salah satu temanya adalah tentang sujud tilawah. Kemudian Bapak Ibu, siapa saja yang disuruh sujud tilawah? Jadi tadi pertama sujud tilawah dilakukan ketika dibacakan Al-Quran dan sampai kepada ayat sajadah. Hukumnya adalah sunnah muakkad, keutamaan adalah setan akan pergi menjauh dari kita. Nah, siapa yang disuruh sujud? Nah, di sini ada 3 kriteria orang yang diperintahkan untuk sujud. Yang pertama adalah yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah yang mendengarkan Al-Quran, yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang ketiga adalah yang mendengar bacaan Al-Quran atau bacaan Al-Quran sampai kepada ayat. Ada 3. Yang pertama jelas, kalau yang membaca jelas. Kemudian yang mendengarkan, ya dia sengaja mendengarkan. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu sedang mentadarus, berkumpul, ada satu yang membaca, yang lain itu kan mendengarkan, menyimaklah kalau bahasa kita. Dengan sengaja dia mendengarkan. Ada juga ketika ada yang tadarus, akhirnya lewat, tidak sengaja mendengar. Nah, ini berarti ada 3 kriteria. Untuk kriteria pembaca dan yang mendengarkan atau yang menyimak, dia disunahkan muakkad, disunahkan sangat dianjurkan untuk melakukan sujud. Namun yang hanya mendengar pas dia lewat, kemudian atau duduk sambil ngobrol ataupun main HP di sebelahnya, tidak sengaja dia mendengar ayat sajadah dan kemudian dia hafal, tahu bahwa itu ayat sajadah, maka dia diperbolehkan untuk sujud. Diperbolehkan, bukan ditekankan, bukan seperti hukum yang membaca dan mendengarkan, tapi yang itu boleh, silakan. Dan lebih bagus, silakan melakukan sujud, tapi tidak ditekankan, tidak diharuskan. Karena kalau hukumnya, kalau itu sangat dianjurkan untuk sujud, kalau yang ini boleh tidak sujud. Gitu, kemudian syarat sujud apa? Sama seperti sujudnya di dalam sholat, yaitu harus suci, kemudian menghadap kiblat. Tapi ada beberapa pendapat dari ulama, karena ketika orang membaca Al-Quran itu tidak diwajibkan untuk bersuci, bagaimana ketika sedang membaca Al-Quran dalam kondisi tidak suci, artinya sedang bernadas kecil, dia ketemu surat atau ayat sajadah. Ada sebagian yang mengatakan silakan langsung sujud. Tapi yang paling kuat di dalam buku yang menjadi referensi adalah harus suci. Karena sujudnya yang kita samakan dengan sujud di dalam sholat. Kita singkat-singkat saja, Bapak Ibu. Kemudian apa yang dibacakan di dalam sujud ketika kita melakukan sujud tilawah? Tidak ada secara terperinci, tidak ada riwayat yang terperinci tentang bacaan khusus di dalam sujud tilawah. Namun demikian, para ulama banyak menyusun redaksi. Salah satunya adalah bacaan sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu
wa syaqqa sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahmu bersujud kepada yang menciptakan dan yang membuka penglihatan dan pendengaran dengan kekuatannya, dengan daya kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Kurang lebih artinya seperti itu. Tapi nggak hafal Ustaz, gimana? Nggak pernah belajar itu. Baca aja seperti hanya kita di dalam sujud sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Nggak hafal juga Ustaz. Nggak apa-apa, baca yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Boleh memakai bacaan itu. Nggak hafal juga Ustaz. Hafalkan aja doa. Yang kita hafal baca doa. Karena apa? Salah satu waktu yang paling baik untuk berdoa adalah ketika sujud di dalam sholat. Silakan berdoa kalau memang tidak hafal. Nggak ada yang hafal juga Ustaz. Nggak apa-apa, sujud aja diam. Jangan ngobrol tadi ya. Kalau ngobrol batal sholatnya. Menjadi pertanyaan, kalau nggak ada yang hafal, terus sholatnya baca apa selama ini? Karena waktunya sudah kelewat, mohon maaf kalau itu sebenarnya masih banyak nih. Tapi karena nggak mungkin dijelaskan satu persatu, kalau boleh saya memakai istilah Ustaz Nusirwan ini sebagai pemantik. Kalau istilah Ustaz Nusirwan ini sebagai pemantik, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi terkait dengan sujud tilawah, karena belum kita bahas bagaimana sujud tilawah ketika di dalam sholat. Belum juga kita membahas bagaimana sujud tilawah di luar sholat dan siapa saja. Bagaimana dengan makmum. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas, di lain forum juga bisa membahas. Bisa juga ditanyakan kepada Pak Imam Ustaz Mahfud. Kurang lebihnya saya mohon. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.